Bismillahirrahmanirrahim. Dulu Nabi punya tantangan sendiri. Agama ini pernah ditinggal Wali Songo, ditinggal Mbah Munawir, ditinggal Mbah Ali Maksum, ditinggal Mbah Abdul Qadir, tetap jalan. Padahal yang meneruskan ya orang-orang nggak jelas seperti ini. Kalau turus pesantren yang paling melanggar ya bosan jadi kiai ingin jadi profesor, bukan kita. Yang bosan tuh tidak kita, yang sudah ganti gelar itu. Tapi kita ya tidak apa-apa. Jadi nggak usah dijaga, turus itu biasa saja. Jadi biasa saja, menurut saya zaman itu biasa saja. Allah itu kalau bikin masalah itu ya bikin solusinya, itu sudah min sunnatillah. Jadi saya itu tidak pernah mikir, betul, saya itu nggak pernah mikir agama ini nanti kayak apa, enggak. Selain saya tahu Allah yang akan menjaga agama ini, dipikir gak dipikir, memang kalau zaman lebih buruk ketimbang kemarin, itu sudah nasnya Nabi. Ma min yaumin illa ba'dahu syarrun min. Nah ini karena materinya sanad, mungkin ini spesifikasi saya. Saya mohon sanad itu ditulis tapi tidak diimani. Jadi ini yang ditulis itu hanya sebagai perangkat mudawwan. Karena kalau sampean imani itu bahaya, karena nanti tidak hadits tawatur. Makanya kritiknya para ahli hadis terhadap sanadu ahli qiraah, misalnya jenengan dari Gus Najib, dari Mbak Abdul Qadir atau dari Mbak Arwani, kemudian Mbak Munawir, kemudian Syekh Yusuf Ad-Dimyati, terus Syekh Sa'id Antar misalnya sampai Syekh Haruni dan seterusnya. Itu kan hanya menyebut satu orang. Ini harus dicatat. Padahal sanad khususnya Quran itu lafadznya harus mutawatir. Kaifiyatul ada juga harus mutawatir. Jadi harus riwayatu jam'in an jam'in la yumkinu tawatuhum alal kadzib. Makanya kalau ngaji sanad itu harus bersamaan dengan itu kita katakan bahwa menyebut Mbah Munawir itu fardun min afrodil am. Karena kalau enggak berarti sanad kamu menjadi ahadi. Kita tahu kan hadis riwayat ahadi itu masalah. Masalah apa enggak? Masalah. Hadis itu yang keren, yang mutawatir. Padahal Quran itu fauqal hadis. Makanya saya bilang sanad itu ditulis tapi tidak usah diimani. Kalau itu tok ya harus diimani kalau itu sebagai jam'un an jam'in, kebetulan taunya itu lewat guru. Jadi kita cara berpikir ya, sebetulnya semua Quran itu riwayatu jam'in an jam'in, dari kelompok besar ke kelompok besar. Kebetulan tahu kita dari satu orang, misalnya Mbak Munawir atau Mbak Arwani atau Gus Najib atau Mbak Arwani dan sebagainya. Saya itu punya bapak, buyut-buyut saya itu hafal Quran. Mereka ya pantangan malah, makanya itu sirinya kenapa kadang-kadang kiai dimintai sanad tuh nggak mau. Tapi kalau sudah ahlinya nggak minta pun dikasih. Itu dulu tradisi ulama dulu gitu. Sufyan Ats-Tsauri kalau dimintain sanad santrinya bilang gini, sudah kamu pulang saja, kalau saya sudah tahu kamu benar, saya datang ke kamu tak kasih sanad. Saya yang datang ke kamu tak kasih sanad. Saya itu punya sanad ya baru-baru, saya bangun mendekati wafat baru dikasih. Karena nunggu tadi, nunggu kelayakan. Kalau tahu-tahu minta sanad kan gaya-gayanan tok, terus dicetak di figura, terus seakan-akan legal jadi muridnya Gus Najib. Itu aneh. Saya ulang lagi ya, jadi kita harus ngadepi satu hukumnya Allah. Kalau sanadul Quran itu harus mutawatir. Malah mutawatirnya riwayatu jam'in an jam'in sing la yumkinu tawatuhum alal kadzib. Sehingga kita nyaman. Misalnya kita mau tidak mau menyebut setelah hafaz itu kita hanya menyebut asim. Setelah asim paling banter kita menyebut hanya dua, yaitu Abdurrahman As-Sulami, Abi Abdillah Abdurrahman As-Sulami. Ada yang nulis Abi Abdurrahman Habib As-Sulami. Itu di harokatnya kitab itu ada yang nulis Hubab. Yang benar, oh enggak, yang benar itu bacanya Habib. Habib itu As-Sulami, itu ikut marga Robi'ah. Itu kemudian ditulis gurunya hanya dua, yaitu Abdurrahman As-Sulami sama Zirin bin Hubes. Setelah Zirin bin Hubes, sahabat yang ditulis itu hanya Utsman, Ali, Ubay bin Ka'ab.
ya Utsman, Ali, dan Ubay bin Ka'ab sama Zaid bin Sabit, hanya 4. Sekarang kita teliti betapa bahayanya itu. Bahayanya begini, Zaid bin Sabit itu orang Ansor. Artinya kalau orang Ansor itu tidak menangi periode Makkiyah. Bagaimana dia bisa meriwayatkan semua Quran sementara dia Ansoriun yang notabene hanya mengenal surat-surat Madaniyah, sementara ayat Makkiyah atau surat Makkiyah itu bawahnya. Dan Ubay bin Ka'ab sendiri itu ngajinya itu tidak banyak, karena dia harus ngaji sama Abu Bakar, Umar, dan dulu gak mungkin setoran kayak sekarang 30 juz karena masyhulun semua orang sibuk. Sehingga kita harus pastikan zikru fardin min afrodir ruwat atau zikru ahadin min ahadir ruwat adalah implementasi dari riwayatu jam'in jam'in. Karena ini untuk menjaga status Quran harus mutawatir. Kalian jangan ngawur, itu bahaya sekali. Saya punya banyak tulisan tentang itu, dan karena kalau berupa tulisan itu biasanya terus jadi konsumsi akademik, tinggal seminar terus narasumber untuk duit macam-macam itu makanya saya tidak mau. Saya itu suka ngaji alami, sehingga kalau betul saya dikatakan viral itu saya tidak mikir viral, tidak mikir. Saya ini sudah cocokkan sama Gus Dar, mau daftar wali. Syaratnya wali itu gak peduli dengan makhluk. Kalau saya peduli berarti terdegradasi nanti. Sudah cocokkan sama Gus Dar, Gus daftar wali. Angel Gus, sekarang yang peminatnya tidak banyak kata saya. Karena zaman akhir itu peminatnya jadi rektor tadi. Jadi ini nanti dicek saja. Nah dulu mana saya dengan Gus Dar? Karena buyut-buyut saya itu ya sepuh sama sepuhnya sama buyut. Karena buyut saya kandung itu diantara namanya ada Mbak Maksum. Mbak Maksum itu bin Soleh. Mbak Soleh buyut saya kandung itu gurunya Mbak Soleh Darat. Jadi buyut-buyut saya juga kasepuan. Gus ini juga kasepuan. Jadi adu kasepuan. Yang jelas itu entah menang mana tidak tahu. Sing wani rokok berarti menang. Karena berarti berani tidak sopan gitu. Tapi bisa saja menang saya karena legowo. Tadi pamit saya, Gus saya rokok boleh-boleh. Jadi dia lebih keren karena nggak sopan, saya keren karena jembarati. Berarti setingkat lah kira-kira gitu, setingkat. Kalau Gus Hamid karuan pernah Pak Alik ya, nggak berusopan sama Gus Dar, memang ini kan Pak Aliknya. Saya teruskan ya. Jadi anak-anak alumni Al Munawwir ini yang maui apa lanyah Qurannya, apa tadi dakwah tadi tafakuh, saya juga nggak paham yang dimaksud Pak Mustaqim itu. Karena apa ya? Ilmu itu ditulis itu sebenarnya berdasar minatnya penulis, bukan berdasar kehendak Allah. Buktinya gini, sebelum ada metodologi penyebaran agama, itu agama sudah jalan. Ditinggal Nabi Wali Songo agama sudah jalan. Penulis gue disertasi dokter enak, harusnya gini. Zaman rong nulis mbok tulis, wah agama wis mlaku. Sebenarnya orang nulis itu kan untuk gelar doktoral, untuk kenaikan pangkat. Mana ada kiai-kiai itu menjadi pinter karena tulisan para doktor? Nggak ada. Agama ini sudah jalan tanpa panduan para penulis dokter-dokter itu. Dulu mana ayo mereka dakwah sama panduan tulisannya? Dulu mana? Dulu dakwahnya. Terus itu dianalisis. Terus analisis jadi disertasi. Makanya saya tuh jarang diundang orang mau kalau nggak pernah sepuh. Cuma sial saya yang pernah sepuh ternyata banyak. Akhirnya saya itu bikin kaidah agak salah dulu. Saya mau diundang hanya yang pernah sepuh. Ternyata yang pernah sepuh itu banyak. Ya kemarin saya datang di hallnya Ki As'ad, terus dia datang di hallnya Pak Hamid. Karena mbah saya kandung itu sepupu sama Pak Hamid Pasuruan. Saya buyut-buyut saya itu orang Lasem sama orang Kudus. Sebenarnya kalau saya mau nakalan itu pakai buyut saya tertua itu, tapi kayaknya enggak lah. Nanti mereka malah ngedunam di Adam malah selesai. Karena kalau saya pakai buyut saya yang Mbah Soleh itu, yang gurunya Mbah Soleh Darat itu, nanti sampean pakai Nabi Adam bisa tuntas saya. Meskipun saya mungkin lewat Kobil atau lewat Habil, nanti cocokan lagi. Jangan-jangan jenengan yang lewat Kobil, gue saya Habil. Malah panjang lagi, nggak tahu aktenya juga nggak. Kira-kira kan delok potongannya. Kalau yang alim kayaknya pantasnya lewat Habil. Gitu. Kalau yang tidak alim ya pantasnya lewat nggak tahu. Campuran ya kombinasi. Tapi begini ya, Quran itu al-mira fil Quran kufrun ya, atau al-jidal fil Quran kufrun. Ada dua riwayat memperdebatkan Quran itu kafir.
Nah, awal debat itu karena Quran dianalisis. Sehingga karena dianalisis ini sebetulnya yang masuk itu analisisnya apa? Para analis, bukan hakikatul ilm. Misalnya gini, para dosen atau para peneliti itu harus pernah jadi wali 2 menit saja, tidak usah lama-lama. Karena grup wali juga gak terima kalau ini jadi wali lama-lama, karena ada aturannya. Kalau dalam istilah Syaikhul Qadir Al-Jilani, fasalab tuhalah, kalau orang wali gak layak tak beredel katanya gitu. Misalnya begini, ada kiai yang milih zuhud, cuek terhadap perubahan zaman. Sebetulnya orang analis akan bilang itu cuek, tidak peduli dengan sekelilingnya. Tapi di dunia wali, orang cuek itu mutawakkil ala Allah. Makanya dalam kitab hikam da'it tadbir fama qoma bihi ghairuk la tuqim bihi nafsak. Sudah, kamu tidak usah mikir dunia, ini sudah ada al-mudabbir, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu mikir, tidak ikut punya kok kamu pikir. Hidayat yang milik Allah, rezeki yang milik Allah, kamu pikir, tidak melok dua kok pikir. Sehingga ketika dianalisis ini orang yang cuek, antisosial atau tidak punya kesolehan sosial, kalau mereka ngamati orang-orang soleh yang tertutup itu, padahal ini adalah orang yang dekat Allah, karena sudah makomnya makom apa? Tajrid. Tapi dianalisis meninggalkan apa? Sosial. Lah yang pro sosial, misalnya yang dosen, yang ceramah di mana-mana, dianggap peduli sosial. Jangan-jangan peduli nasibnya sendiri. Karena ya ada untungnya gitu. Makanya seperti ini kalau nuruti begitu-begitu itu tidak ada selesainya. Maka kita harus ngomong sesuai hakikatul amr. Bahwa anak abdun soro fakhri dimna fakri. Jadi kita ini selalu hambanya Allah. Yang menjadi kebanggaan kita adalah mulazamatul fakr, bahwa kita selalu butuh Allah, baik diucapkan maupun tidak. Dan itu ilmunya para wali. Jadi khawatir saya kalau alumni-alumni Al-Munawwir ini menjadi korban analisa para analis yang belum pernah jadi wali. Itu biasanya metodenya Masya Allah. Misalnya metode hafalan cepat. Indonesia tuh Islamnya moderat. Terus kita cari dari kelompok 73 ini mana yang moderat. Apalagi Islam Nusantara ini kelompok keberapa lagi, kan terus bingung secara referensi. Nggak apa-apa, kita jadikan hiburan istilah Islam Nusantara, Islam moderat, Islam ekstremis, Islam, jadikan hiburan, tapi tidak merubah ilmu kita yang mau rusak dari Rasulullah SAW, yaitu bahwa umat ini hanya terbagi 73. Itu ada riwayat mengatakan 72 masalah, yang satu benar. Tapi ada riwayat kebalikannya, 72 itu benar, yang satu salah. Itu di dunia ilmu hadis diperdebatkan kuat mana riwayat itu. Tapi karena kita ini terlalu mengkonsumsi orang yang nggak ahlinya, ya sudah sepihak tadi, kita hanya menguatkan riwayat yang 72 masalah, yang satu benar. Tapi pertanyaannya, kuat mana dua riwayat itu? Kita yang ahli sunnah itu baca beberapa teks hadis, itu banyak ahli hadis yang mendukung dua-duanya. Nah, padahal logikanya secara ilmu wal hadis idza tatarraqahul ihtimal saqata anhul istidlal, ya kalau ihtimalnya banyak ya sudah nggak usah dipakai dalil. Tapi kan kita ndak etis ya, karena guru-guru kita juga pakai dalil itu. Tapi sebetulnya di sarah-sarah itu dijelaskan. Apalagi di kitabnya Habib Muhammad bin Abdillah Al-Haddar, mertuanya Habib Zain bin Smith, juga mertuanya Habib Umar Hafid. Beliau termasuk orang yang setuju 72 itu benar, yang satu yang masalah. Ketika ditanya siapa itu Az-Zanadiqah, orang-orang yang sinting, yang satu kebalikannya 72 masalah, yang satu benar, siapa itu Ahlu Sunnah wal Jamaah. Nah, kalau kamu mau neliti secara serius, lafaz-lafaz seperti itu polanya sama. Semua ilmu ada pola seperti itu. Misalnya di Quran ada istilah fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Ada istilah lagi ka alfisanatim mimma ta'udun. Itu kan hitungannya beda jauh. Yang satu 1000 tahun, yang satu hanya 50 khamsina alfasana, 50 ribu tahun. Ngitungnya gimana? Ngitungnya gampang saja kalau kita tidak punya tradisi menganalisis. Ketika Abdul bin Abbas ditanya, lalu ke alfasanatin maknanya apa? Khamsina alfasana maknanya apa? Ya yaumun aradahu, wah itu hari yang dikehendaki Allah. Kamu tidak perlu tahu. Memangnya kalau kamu tahu terus mau apa? Itu kan memang satu ilmu, karena dulu orang itu nggak perlu istighal bima la ya'nihi, tidak perlu sibuk dengan sesuatu yang nggak perlu tahu. Malah orang dulu itu punya jargon wa inna minal ilmi la jahlan. Sebagian ilmu itu jadi bodoh.
Misalnya gini, saya tadi kenalan sama Pak Mustaqim, saya tidak akan tanya bapaknya siapa, mbaknya siapa, karena itu tidak penting bagi saya. Yang penting saya itu nyari ilmu yang menjadikan saya diridani Allah. Sehingga orang dulu itu kalau kenalan itu nggak pernah tanya, karena dianggap nggak penting. Itu makam sama, kamu tahu 100 tahun itu apa, atau 50 tahun itu apa, 1000 tahun apa, itu tidak penting. Cara Abdul bin Abbas, wasal amma yurdika, kamu tanya apa yang menjadi ridhonya Allah Ta'ala. Sehingga ketika orang dulu cuek, kenalan kok tidak ditanya bapaknya asalnya mana, mereka itu apa ya, konsisten dengan konstitusi min husni islamil mar'i tarkuhu malayani. Tapi para analis, wah ini tidak familiar, kenalan kok dingin-dingin saja, orangnya dingin, pasif. Ini tidak pasif, ini tarku malayani. Jadi gak sambung, memang calon wali sama calon rektor itu tidak sambung. Jadi memang nggak sambung, cara berpikirnya beda. Makanya saya mohon ini apa ya? Ya itu tadi saya sudah cocokkan sama Gus Darin. Jadi kalau kamu daftar ya monggo. Nanti saya tidak tahu yang nanti jadi ketua saya Pak Gus Dar, tidak tahu saya. Jadi, ya saya teruskan ya tentang sanad ya, karena ini yang ditulis di materi ini sanad. Saya mohon sekali, sanad itu kamu yakini sebagai fardun min afrodi dzalikal jam'i. Karena sekali kamu punya sanad ahad itu merusak Quran. Karena hadis ahadis saja masalah, apalagi Quran. Dan Quran definisinya adalah lafadz sing mangkul ilaina bit tawatur. Ada kata apa? Bit tawatur. Makanya saya itu kalau nulis ya minhum. Jadi harus ditambahi minhum. Di antara sahabat yang diambil tadi Abdurrahman As-Sulami sama Zirin bin Hubes adalah Ali, Utsman, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit. Tapi itu mesti ada yang hilang banyak. Sampai hitung saja secara logika ya. Dan ini pasti benar, nggak mungkin benar tapi pasti benar. Ada ayat sing nazalat fi Abi Bakrin. Tentu Abi Bakar lebih tahu. Kayak masalah hijrah. Mesti jelas la tahzan isqala li sahibihi la tahzan innallaha ma'an. Ada ayat yang jelas tentang Aisyah kayak hadisul ifki. Innalladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabu syarral lakum bal huwa khair. Itu jelas Aisyah lebih tahu. Ada ayat yang turun tentang Umar, yaitu tentang Asra Badrin. Laula kita bumina wa isabaqala masakum fima madabun. Terus ada ayat yang lebih spesialnya Utsman. Sekarang cara disiplin ilmu harusnya kita talaki dzalikal lafzi atau talaki riwayah fi hadisil ifki an Aisyah wa fil hijrah an Abi Bakar wa fi riwayatil farqi bainal haqqi wa bainal batil dari Umar. Karena ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin, itu asbab nuzulnya Umar. Ali tentang ayat hadani khosmani ikhtasamu fi rabbihim, itu jelas nazalat fi Ali. Secara disiplin ilmu, kalau kamu ingin disiplin riwayat, harusnya sanadnya seperti itu. Makanya kalau Aisyah dibantah tentang hadisul ifki, ayat itu turun tentang saya. Jadi ilmu saya, kata Aisyah, nggak merah kalah dengan kamu. Tapi kita tetap saja pakainya. Makanya Abdullah bin Mas'ud itu masyhur, nggak terima dia disejajarkan dengan Zaid bin Sabit. Ketika dia tidak termasuk tim lajnah untuk rasam apa? Utsmani, dan dia nggak mau memang. Itu Utsman coro sekarang dimaki-maki, kamu melibatkan Zaid bin Sabit yang saat saya sudah bela Nabi, dia masih di rahimnya orang kafir, kata. Karena Zaid bin Sabit ini junior sekali, bukan sekedar junior tapi junior. Terus kata Abdul bin Asad, saya ini sadisu sittatin fil Islam, saya itu masuk Islam ketika orang Islam tinggal baru 6, disaingi orang yang Islam kemarin, katanya. Nggak mau dia. Dan itu bukan keangkuhan tapi profesional. Ya tadi harusnya kita mikir kenapa sanad Quran hanya lewat orang-orang yang notabene ansoriyin. Mestinya kan nggak menangi periode surat-surat apa? Makkiyah. Maka kita butuh menyebut banyak sebetulnya. Maka saya mohon meskipun tulisannya hanya Ali, Utsman, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, di hati kamu tetap minhum apa? Di antara sahabat yang kebetulan mudawwan terbukukan itu. Karena ini bahaya kalau dalam ilmu riwayat, karena Quran harus riwayat itu jam'in anjam. Saya beri contoh betapa pentingnya orang-orang yang enggak ahli ilmu. Orang enggak ahli ilmu, tapi barokahnya tawatur. Tawatur itu ya mutawatir. Meskipun harus lewat mungkin takdirnya medsos atau TV atau mubalek atau orang enggak jelas-jelas, enggak apa-apa. Sementing ila darujatid
Pernah ada seorang khotib, masyhur itu cerita itu. Saya punya kitab yang dikarang oleh orang alim tapi jenisnya jenis peneliti. Meskipun nanti pas analisisnya saya juga agak setuju, tapi ya riwayatnya saya setuju. Itu ada orang khotib baca ayat wala tangkihul musyrikati hatta yu'min wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau ajabatkum. Dia masih baca wala tangkihul musyrikina hatta yu'minu, masih baca bi fathit ta, karena depannya bi fathit ta, belakangnya juga fathut ta. Maka maknanya menjadi gini, wala tangkihul lan ojo nikah sira kabeh, karena ini mutaaddi yang bila mafulin wahid. Kowe ojo nikah sira kabeh lanang, karena ingkah ingkaha atau ya ingkahu. Karena wala tangkihu berarti la tangkih, la tangkiha, la tangkihu. Berarti khitabnya pada jamak mudzakkar salim. Wahai para lelaki muslim, kamu jangan nikahi lelaki musyrik. Wah, itu si Arabi itu tersiksa. Hebatnya apa? Dawuhnya Allah kalau bakas sekelas itu. Nggak usah dilarang, yang mau minat tuh siapa? Karena maknanya jadi wala tangkihu, kalian para orang Islam lelaki jangan menikahi lelaki musyrik. Sing pengen nikahi Donald Trump ya sopo kan gitu. Mbok ndak usah dilarang ya kita ndak akan menikahi. Nah, kebetulan yang pinggirnya khotib ini orang alim. Jari-jari sing alim iku khotibe sing goblok. Asline ayate ra ngono. Ayate gimana? Itu bidomita wala tungkihu. Ketika wala tungkihu maknanya menjadi benar, karena wala tungkihu lan ojo nikahno sira para wali, khitabun lil auliya, bukan khitab pada lelaki tapi khitabun lil auliya. Wala tungkihu lan ojo nikahno sira kabeh ayuhal auliya, para wali-wali, banatiku ming anak wedok sira kabeh, ojo mbok nikahno al musyrikina ing lanangan musyrik. Berarti di sini menjadi pelarangan para wali yang punya anak putri. Wali dilarang menikahkan anak putrinya ke lelaki musyrikah. Jadi itu kamu kalau ngaji itu jangan sembrono, jangan pas kiai ini ngantuk wala tangkihu lolos terus dapat sanad wala tangkihu. Oh, saya pas setor yang nggak ditegur itu kemungkinannya kan dua kiainya tidak pati dengar. Paham ya? Atau kamu ngawurnya pinter sehingga nggak konangan, nyerobot saja. Tapi bagi kita ahlul ilm itu fatal betul, sehingga orang-orang ahlul ilm itu mesti mengharokati sekian mawadi uzalal istilahnya, karena bahaya. Jadi ya, saya ulang lagi ya, mestinya bacanya wala tangkihul musyrikati hatta yu'min bi fathit ta. Itu betul, wala tangkihul lan ojo nikah sira kabeh lanang Islam ke ojo nikah al musyrikati ing wadon perempuan musyrikah. Tapi kalau yang kedua harus dibaca bidomita wala tungkihu lan ojo nikahno sira kabeh para wali ai banatikum maf'ul bih awal dibuang ing anak wedok sira kabeh ojo mbok nikahno al musyrikin. Tapi sekali dibaca wala tangkihu maka kualitas maknanya itu terjadi. Wahai para lelaki mukmin jangan nikahi lelaki musyrik. Makanya si Bedui ini tanya, apa betul itu kalamu? Iya. Masa Allah ngendikan sekacau itu? Kecewa dia, masa ada ayat Quran yang dipuji-puji jami'ul kalim kemudian kualitasnya seperti itu. Jare wong alime yo khotib sing goblok orang ngono. Artinya apa? Ketika Quran dibaca secara salah, entah makhrajnya, entah halafatnya atau harokatnya, ini Arabi saja tahu, karena Arabi pun punya adzauqus salim. Karena dzauqus salim tidak didominasi para mukri atau para kiai atau para ahli Quran. Orang yang salimatuz dzauq juga bisa. Sehingga pernah ada seorang khotib juga, ini cerita-cerita Bedui. Orang khotib pidato khutbah, fawarabbis samai wal ardi innahu lahaqqum mithlama annakum tantikun. Demi Tuhannya langit dan bumi, bahwa apa yang dijanjikan Allah pasti terjadi. Lahaqqun itu maknanya terjadi. Itu si Arabi tadi langsung tanya ke khotib, Pak khotib, mangdalladzi akhdobal jalil hatta al jahilal yamin. Siapa yang bikin Allah murka sehingga Allah terpaksa sumpah? Mana orangnya? Karena kalau dalam tradisi balaghah sumpah itu sudah tersinggung. Misalnya saya punya utang sama Gus Dar ditagih hari ini, hari Selasa. Gus utangnya bayar, paling saya bilang nggih Gus sesuk. Ketika sesuk ditagih lagi, nanti Kamis ditagih lagi. Kalau saya mulai tersinggung pasti wawahi. Jadi orang kalau sampai sumpah itu bukti apa? Tersinggung. Karena kalau dalam balaghah disebut
Kalau mukhotob tuh kholiyat dzihni tidak usah taukid, tapi kalau mulai mutaroddid agak ragu dikasih taukid. Kalau banget nggak percaya nih dikasih sumpah. Itu mesti terusannya duko. Itu kaidah tuh, nggak bisa nggak. Karena al-yamin atau al-qasam itu ya dulu alal ghadab. Makanya langsung si Arafi tadi tanya, "Mangdalladzi akhdabal jalila hatta al-jawil al-yamin?" Siapa yang bikin Allah tersinggung sampai Allah terpaksa sumpah? Ini dzauqul a'rabi, dzauqul badawi, orang yang sangat betul. Karena Quran mutawatir, mutawatir lafdzon wa dzauqon wa balaghatan wa nahwiyan dan sebagainya. Sehingga sebelum ada Imam Nafi', ini saya cerita khasnya ahli Quran, karena bapak saya, buyut-buyut saya itu hafal Quran. Dulu ketika bapak saya tadi Mbah Munawir sampai berapa? 98% ya, yang hafal Quran era anak tadi. Era anak itu 98%. Ya dari jenengan tadi. Jadi dulu bapak saya nasihati saya hafal Quran itu lucu, nasihatnya gini dok. Aku hafal Quran, mbahmu buyutmu hafal Quran. Yes, ojo kepaten obor. Nak kowe rapal itu sebenarnya alasannya anakmu rapal gampang, wong bapak ya rapal. Putu lu gampang meneh. Wong bapak mbah ya ora. Maka anake wong alim rapal Quran atau orang alim itu kriminal pertama yang menjadi sunatan muttaba. Karena itu mau melegalkan anaknya punya alasan kan. Coba kamu alim, terus anak kamu udah alim. Terus kamu, "Cung kowe kudu alim kok mbahmu." Lah bapak gimana bapak? Kan pusing. Jadi sebetulnya dzurriyyah ada alim itu mesti salah ini, salah pas depannya ini. Makanya saya itu tak angen-angen bener bapak saya. Bapak saya itu ya akrab sama Gus Najib, sering semaan bareng dulu. Jadi misalnya bapak saya ada hafal Quran, coba mau pede nasihati saya suruh hafal gimana alasannya? Kan nggak punya alasan. Jadi cara bapak pokoknya ojo kepaten obor ya, kalau orang kuno mana nih ojo kepaten obor. Saya beri sekian contoh. Sebelum Imam Nafi' itu ada, Imam Nafi' itu periode tabi'in, kila tabi'in, karena Imam Nafi' itu paling senior. Nafi' itu punya guru namanya Ja'far Al-Qari. Setelah itu sudah sahabat. Makanya Imam Mujahid itu disalahkan orang banyak ketika memasukkan Imam Kisai. Sebenarnya Imam Kisai sama Hamzah itu pernah lama nggak ada sebagai qurra sab'ah. Makanya kata kitab-kitab besar itu nak ngeritik Ibnu Mujahid itu musabbihus sab'ah. Dia adalah orang yang menentukan ulama sab'ah. Itu keliru katanya, kata ulama-ulama lain. Karena sebetulnya yang Kisah itu tidak selevel Ja'far Al-Qari, gurunya Imam Nafi'. Ya, gurunya Imam siapa? Nafi'. Makanya terus ulama nambahi qiraatul asroh, ditambahi Ja'far Al-Qari dan Khalaf dan Hisam. Itu sebenarnya agak salah. Agak salah gini, sebetulnya ya, yang Kisah harusnya masuk yang salah sah tambahan, bukan yang Ja'far. Karena kan nggak fair, Nafi' saja yang muridnya termasuk qurrasabah, masa gurunya termasuk salah sah al-mutammimah lil asyraf, ya, salah sah al-mutammimah. Kita sebagai orang yang bidangi itu sebenarnya agak protes, tapi yang terkenal gitu ya sudahlah, ikut saja daripada fitnah. Tapi kita sebagai ahlul ilm sebenarnya tahu duduk perkaranya. Ya tapi ya sudah, itu nggak sampai salah fatal. Sebelum ada Imam Nafi' itu ada pernah, ini meskipun cerita agak nggak valid, tapi diakui baina ahlul ilm. Ada orang datang ke Rasulullah bilang begini, "Ya Nabi Allah," seorang lagi, "Ya Nabi Allah, he wong sing diceritani Allah." Karena naba'a maknanya cerita, isim fa'ilnya nabiun, orang yang dapat cerita dari Allah. Itu Kanjeng Nabi guyu seneng. Terus anak Quraisyun, jadi Nabi, aku itu wong Quraisy, la yuhammis, orang Quraisy itu gak suka hamzah. Jadi kalau saya baca ya Nabi Allah. Tapi terus setelah itu ada Imam Nafi'. Setelah periode sahabat, tabi'in ada orang bernama Nafi'. Imam Nafi' itu muridnya Ja'far Al-Qari. Itu dia mengatakan itu mahmusullah. Coba kita kalau baca coba amma yatasaalun, coba anin nabail azim. Berarti naba apa? Mahmusullah. Nabi ibadi, nabi nyeritakno sira ibadi ing pira-pira kaula ingsun anni anal ghafurur rahim wa nabbihum an dhaifi Ibrahim. Semuanya pakai hamzah. Tapi pas isim fa'il Imam Asim mentakhfif hamzah menjadi ya. Sehingga beliau baca ya ayyuhan nabiyyu. Imam Nafi' enggak mau, ini mahmusul lam, sehingga dia baca tetap ya ayyuhan nabiyyu. Andai kan aku ra kadung ditakdir melok kira Ahmad Syukur, aku melok Imam Nafi', yakin. Karena menurut saya lebih sorofnya
lebih lurus, lebih urut. Andekan saya enggak, tapi takdir saya kan harus Asim, harus Nabiun, enggak Nabiun. Tapi barokahnya Imam Nafi, akhirnya kita tahu. Andekan tahu-tahu ada iya, ini cara Pak Muhtarom Busro, mesti dikira nakis yai. Karena naba yang nubuwan atau haza yahzu huzuan. Padahal enggak dari haza yahza'u hus'an. Nah ketika jadi hus'an ini hamzah ditakhfif jadi wawu huzuan. Maka dikira asapa huzuan hus'an huzu'an. Sama kafa yakfa'u kuf'an. Tapi Imam Asim bacanya kufuan. Itu kan aneh lu, ini mahmus kok digenti. Wow. Nah kamu tidak tahu anehnya karena nggak nekuni itu. Mengapa lo sangel mikir ngono barang itu. Ah sementing wayu semaan wes kok ribet. Nah kita ini kadang kriminal baru. Maksudnya asal lari semaan ini serata mikir. Kita yang nekuni tafsir pusingnya kufuan. Ini wawunya itu karena bawaan nakis. Apa bawaan mukhaffaf minal hamzah? Karena hamzah itu tsaqilah. Sehingga dalam ulumul Quran yang diantaranya menganalisis itu disebut wal Quraisy la yuhammis wat tamimi yuhammis. Memang orang Quraisy itu anti hamzah. Orang Quraisy itu gak suka hamzah. Nah, Ali, Sayyidina Ali ini orang Quraisy. Kita tahu Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib bin Hashim. Itu jelas orang Quraisy. Sehingga dia anti hamzah juga. Makanya Ali kalau baca ya kayak Kanjeng Nabi, ya ayyuhan nabiyyu. Tapi Bani Tamim nggak suka seperti itu, sukanya yang asli, ya ayyuhan nabiyyu. Nah, Imam Nafi itu termasuk marganya atau ikut secara panutan, ikut orang Bani Tamim. Makanya ketika Quran itu turun bi harfin wahid, itu Nabi susahnya minta ampun. Sampai as'alullaha mu'afatah, saya minta ampun ya Allah. Zidni, saya harus ditambah. Dalam riwayat falam azal astaziduhu. Dan Nabi jelas-jelas mengatakan inna ummati la tutiku dzalik, kalau hanya pakai satu lughat umatku gak mampu. Karena kalau Banu Tamim itu disuruh mentakhfif gak bisa. Dia gak bisa baca ya ayyuhan nabiyyu, bisanya ya ayyuhan nabiyyu. Ini biar calon rektor pusing. Kalau nganalisis sosial tuh gampang, lembaga polling bisa. Lembaga polling itu apa? Bisa, penggawaannya kan gawe pola. Pola kecenderungan orang gini-gini itu. Nah ini kecenderungan santri di polling juga. Ya saya ulang lagi ya. Tapi barokahnya qiraatun Nafi. Yang saya ulang lagi, sebetulnya Imam Nafi itu tidak mubtakir, tidak yang pertama melakukan itu. Orang-orang Arabi Bani Tamim itu ya dulu kalau manggil Nabi ya Nabi Allah, bukan ya Nabi Allah tapi apa? Ya Nabi Allah. Maknanya luwih jelas. He wong sing tok cerita sangka Allah. Buktinya lihat di isim di fi'il amarnya Nabi ibadi. Coba Nabi nyeritakno sira ibadi. Berarti maksud kalau dimaknani pakai khitab Nabi nyeritakno sira ya Nabi he wong sing tak dadekno Nabi. He wong sing tok cerita. Semuanya mahmus hamzah, mahmus lam. Tapi orang Quraisy gak mau. Sehingga orang Quraisy, lah lucunya itu memang ya lucu entah keramat tak tahu. Gurunya Imam Nafi, Ja'far itu, kalau untuk fi'il itu malah dia setuju ditakhfif. Makanya banyak qiraah innama yu'minu jadi apa? Yu'minu. Nah, jadi Imam Asim disalahno tidak bisa. Jadi cara Imam Asim kira-kira gini, wong aku fi'ile wis tak hamzah, no mosok isim fa'ile hamzah pisan gitu. Lah sing Imam Ja'far lucu, isim fa'ile di hamzah, no fi'ilnya ndak. Jadi nak baca ya yuminu muminun. Nah sorof itu ya ada sisi agak ngawur. Ini Pak Tarom Busro mesti gak terima. Sorof itu ada ngawurnya Pak Tarom. Tapi ya sudah kita terima. Ngawur dengan tanda kutip. Misalnya jangan kalau nasrif kan amanah yu'minu imanan. Coba kalau Anda jadi fi'il mudhari'. Kenapa saya tidak diiklal sendiri? Amanah asluhu amana ala wazni af'ala ubdilat al hamzatu saniyatu alifan mergo istimaihima fi kalimatin wahidah fasara amana imanan asluhu imanan ala wazni if'alan ubdilat al hamzatu saniyatu ya'an mergo liwuku'iha ba'da kasratin fasara imanan. Coba kalau kamu jadi yu'minu, cuma ilmu ini gak syarat jadi rektor aman Pak Mustaqim, gak apa-apa. Syarat jadi rektor gak harus jelimet seperti ini.
Tapi syarat jadi wali lah itu. Gedar ya. Kalau syarat jadi wali itu harus malah terusannya kudu wayang bareng. Tadi saya cocokkan sama Gus Dar. Gus Kiai sing wayah itu kok keramat-keramat. Mbak Munawir istrinya banyak ya keramat. Mbak Kusairi Pasuruan itu Jember wayah ya. Jangan-jangan syaratnya keramat tuh. itu apa ya? Itu analisis sepihak sama saya. Cocokkan sama saya. Tapi itu ndak harus dibenarkan ya. Sudah ini cerita aja Gus. Coba kalau Anda jadi ahli sorof, Anda kan mungkin ndak ahli sorof. Kita yang ahli sorof sama Pak Tarom itu mesti tersiksa. Mungkin saya bilang mungkin. Kalau Anda ahli betul ya silakan nanti ngaco saya ahli Gus enggak apa-apa. Amanah dielal, yu'minu tidak. Imanan dielal lagi, mukminun tidak. Nah, maka Imam Asim karena dia itu punya guru yang dari Quraisy yang tidak Quraisy. Imam Asim tuh ngepek. Lho sampean karo rasane dadi kulon nate salat hajat khusus ape protes Imam Asim. Tapi kesampean kulon nate ngipi. Mergo yo jenengan ku asline ku nuruti ilmu napa nuruti riwayat tapi tak takoki. Dan itu memang saya rencana kalau ketemu beliau di mahsyar pertama ketemu saya itu protes itu. Asim gitu kan, jenengan itu percaya ilmu apa percaya riwayat? Karena beliau itu beberapa kali ngebar, ini saya beri contoh ya. Amanah dielal, yu'minu tidak, kan tetap hamzah. Imanan dielal, mukminun tidak. Sekarang isim fi'il amarnya, qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati tuni fis samawati tuni. Karena dia tahu ata yukti itaan fahuwa mu'tin wadha kamu tan. Terus iti apa iti. Imam Asim ngeper dua kali. Dia tahu orang Quraisy pasti gak suka hamzah, maka bacanya iti. Orang Bani Tamim mesti sukanya hamzah iti. Daripada ribet tak waca ping pindho. Jadi makanya ini mau saya tanya, jenengan itu wedi guru karena dia punya guru dua, turunan Bani Quraisy sama Bani Tamim. Akhirnya dia baca ya fis samawati tuni fis samawat itu nih. Nah murid-murid itu karena nggak paham pokoknya ini rokno. Tapi sebetulnya itu permainan sorof kelas tinggi. Meskipun sorof dikarang ya ono kacone juga. Dulu Mbak Maksum Ali ketika ngarang sorof, mantunya Mbak Hasim Asyari namanya Mbak Maksum Ali. Jadi dua ahli sorof tuh Maksum Ali sama Mbak Ali Maksum. Mbak Maksum Ali kemarin digojok sama temannya kan fa'ala yafulu fa'lan, contohnya nasoro yang suruh nasron, bareng fa'ala yafilu fa'lan, contohnya dorba yadribu dorban. Kang kok cepet temen bar nulung kok mentung kan. Fa'ala yafulu itu contohnya nulung, bareng fa'ala yafilu kok wis mentung. Jabe Mbah Maksum dunya Kang. Kok kecepetan, maksudnya masuk bar nulung kok terus. Jadi karena kadang orang yang ditulung ya dablek harus dipentung gitu. Saya beri contoh, jadi kelihatan Imam Asim itu nyuwun sewu juga tidak konsisten. Imam lain juga tidak konsisten, tapi tadi semua itu barokatul ilm, juga barokatul riwayat. Kamu jangan hanya bilang itu barokatul riwayat, juga barokatul ilm. Coba sekarang tak bedai. Allahu yastahzi'u, fiilnya dipakaikan hamzah. Qiraah lain mesti jadinya yastahzi. Jadi seputar qiraah pasti masalahnya itu hamzah. Nah, sekarang misalnya ada hamzah jejer hamzah, pilihannya apa? Mesti pilihannya sama. Aha jamiyun, a jamiyun, a jam. Pilihannya mesti tashil aha jamiyun, bitahqiqil hamzaten a jamiyun. Lho cara wong nahwu ya seneng yang tahqiqil hamzaten karena hamzah pertama itu istifham, hamzah kedua balungan kali, harusnya bacanya a jamiyun. Tapi ada, ya, tapi ini dua hamzah jejer, normalnya diidghamkan a jamiyun. Jika sebetulnya bisa kira asapah itu ya tidak keren-keren amat, ya normal-normal saja sebetulnya. Tapi wes doku mau luhur kok wow. Sebetulnya biasa, tidak usah bangga, biasa. Tapi ya tentu harus syukur ya daripada yang nggak bisa. Tapi sebetulnya itu normal semua, secara analisis itu normal semua. Makanya Imam Asim kalau ketemu saya nanti di masa mesti tanya, jenengan baca dua kali itu wedi guru karena punya guru dua, turunan Bani Tamim sama Bani Quraisy. Tapi secara nahwu itu memang nahwu dan sorof itu memang semuanya tidak konsisten. Nah kita yang neliti itu, saya itu neliti Rasul Utsmani, neliti itu terus
Akhirnya sudah Gusti, ini ilmu saya sudah cukup sampai sini. Pokoknya kalau sholat kepengen ketemu Mas. Ya beliau akhirnya ya kira-kira jawabnya seperti itu. Ya anut guru, ya anut ilmu, supaya tepak-tepakan. Karena Imam Asim ya diprotes beberapa muridnya. Imam Hafiz itu pernah protes sama beliau. Dia habis ngaji ketemu sama Syu'bah. Kita tahu kan muridnya Imam Asim itu dua, Hafiz dan Syu'bah. Yang terkenal maksudnya. Sejarahnya nulis yang terkenal itu ya agak nakal sejarah. Sebenarnya muridnya ya banyak. Sama seperti Mbah Munawir ditulis sama Mbah Arwani. Hanya 3 yang biasanya ditulis. Terkenalnya Mbah Munawir yang ditulis kan hanya 3 kan. Di antaranya Mbah Arwani. Saya sakit, murid radadi itu saya kira ditulis sembrono. Ya nggak mungkin lah orang sekali berhasil muridnya hanya Syu'bah sama Hafiz. Mungkin nggak? Oh nggak mungkin. Imam Hafiz alim ngono mesti kancane akeh, tahu dibully, tahu macam-macam. Nggak mungkin wong sikit santri loro kok alim, nggak mungkin kan, nggak ono sing bully. Kan nggak ada gesekan maksud saya secara. Hafiz itu pernah berngaji, nggak ngaji sitok-sitok, mulai dulu ngaji Quran bang satu-satu. Habis itu pulang lalah bareng. Sing sitok maca. Allahul ladzi khalaqakum min du'fin. Ora mau diwacana du'fin. Ora engko takokno. Pura falafat. Walam yakul lahu kuf'an ahad. Jari Imam Syu'bah. Jari Hafiz, ora mau macakno aku kufuan, yakin kufuan. Pakai wawu. Ora pas macakno aku kuf'an nganggo hamzah. Sesuai ngene takokno. Imam Syu'bah itu lebih sopan, enggak berani tanya. Imam As-Susi ana sing nekat daripada ngejel takok. Ya Syekh gitu. Saya tadi cocokkan sama Hafiz, ternyata kok warane beda. Itu jenengan gimana jadi guru yang bener loh, maksudnya itu piye gitu. Masyhur terus beliau menjawab, Aqra'tuka ya Syu'bah ala ma aqra'ani Zirrun bin Hubais an Abdillah bin Mas'ud. Wa aqra'tuka ya Hafiz ala ma aqra'ani Abdurrahman As-Sulami ala ma aqra'ahu Ali bin Abi Thalib. Jadi sebetulnya sanad dua itu gak bisa digabung. Justru kalau kamu nyebut Abdul bin Mas'ud itu jalur Zirrin bin Hubais yang terus Asim. Itu bacanya seperti itu, kuf'an atau kufu'an bil hamzah. Yang jalurnya Asim apa? Kufu'an. Nah, akhirnya huzuan ya jadi korban karena sama. Haza, coba yang maknanya ngenyek itu haza nakis apa haza mahmus? Haza mahmus. Istihza kan pakai hamzah. Tapi di masdarnya huzuan. Tapi kalau kamu ngaji sorof sama Pak Tarom, haza ayahza'u husan atau ngomong selonong dari huzuan. Tapi kalau kamu ngaji Quran, huzuan. Tapi kalau ngaji sorof, nah sekarang is'al juga sama. Nah ini saya yakin alumni ini pasti senang karena jarang guru menerangkan itu. Mungkin saking sopannya atau saking tidak tahunya. Bagaimana dua-dua. Mungkin saking sopannya atau saking tidak tahunya. Coba sekarang masalah terjadi di sa'ala yas'alu soalan terus pokoknya bahwa sa'ilun wa dzaka mas'ulun. Kamu milih fi'il amar mana? Sal apa is'al? Sal apa is'al? Is'al wasal. Ayo ngaco. Partai-partai nana 01. Coba 01 milih apa? Enggak jawab. Is'al 02 sal. Dua-duanya Imam Asim juga agak konsisten. Ada beberapa yang dia jelas baca sal. Sal Bani Israel. Sal takok sira Bani Israel. Ya, sal kan? Sal Bani Israel. Sal takok sira Bani Israel. Tapi was'alhum was'alil qaryah. Tapi Ibnu Katsir baca apa? Was'alhum gitu. Ibnu Katsir semuanya dibaca sal. Was'alhum dibaca apa? Was'alhum was'alil qaryah. Wasalil Korea. Jadi kita baca wasal. Tapi Imam Asim kalau ditanya, kok kamu bacanya gitu? Padahal di juz 2 jelas sal Bani Israel. Juz 2 itu yang sal Bani Israel. Sal takok siro Bani Israel. Karena fi'il amar memang kadang orang Arab bilang is'al, kadang bilang sal. Nah, coba kalau kamu jadi saya, pusingnya bukan main. Untuk daftar wali itu pusingnya bukan main. Harus melalui, karena saya tidak ingin jadi wali lewat jalur sabar, ingin jalur alim, itu mah agak berat. Jadi wali itu ya fakir sabar ya wali. Dan itu ya berat juga. Fakir itu kan ya berat. Bojo ngamuk, tonggo ora percaya, itu kan ya berat juga. Tapi saya tidak ingin lewat jalur itu repot. Diutang tonggo ditagih repot. Terus kedua jalur bojo judes itu ya repot lagi.
Kan dulu ada wali bojone judes jadi wali, bareng bojone apian nggak jadi wali. Masyhur itu di Ukudul Jan, ada orang wali, dia ke hutan, temannya datang, mana suami kamu? Wah nyari kayu di hutan, emang nggak punya pekerjaan lain, semoga dimakan macan. Orang suami nggak jelas, mulai dulu profesinya hanya cari kayu. Datang itu kayunya seonggok itu di bawah harimau. Wah keramat deh. Suatu saat cerai, terus temannya tadi datang, di mana suami kamu? Nyari kayu di hutan, doain selamat, kasihan, mulai dulu. Pulang dipikul. Terus ditanya, lu kenapa kamu sekarang kamu pikul tidak pakai harimau? Semenjak istri saya solihah saya ada wali. Keramat. Itu juga pilihan. Jadi pilihan kedua itu, ini kamu ingin daftar mana? Fakir sabar, fakir sudah fakir istrinya judes, itu juga cepat. Terus ketiga itu jalur alim, atau bisa saja alim itu jalur pertama, tapi kan ya harus ngerti sorok, nahwu, i'lal. Saya sampai sekarang masih belajar i'lal sampai sekarang. Ya gak kebayang kan? Sekarang tak teruskan lagi. Sa'ala yas'alu soalan, fi'il amarnya milik is'al wasal. Dipakai semua. Buktinya juz 2 langsung sal. Tapi kalau ada wawu atau fa, Imam Asim bacanya fas'al. Fas'al bani, fas'alhum wasalhum. Tapi Imam Ibnu Katsir tetap baca apa? Fasaluhum. Siapa yang pernah belajar siapa? Ibnu Katsir baca apa? Fasaluhum. Yang kita baca fas'aluhum dibaca apa? Fasaluhum. Yang wasalhum dibaca apa? Wasalhum. Wasalil Qaryah dibaca wasalil Qaryah. Nah, itu akhirnya punya efek di sistem Rasam Utsmani. Rasam Utsmani meskipun kita ala qiraati Asim, itu nulisnya tetap wawu, sin, suratul ya, lam. Berarti hanya berapa kalimat? Yang wasal itu wawu, sin, suratul ya, lam. Berarti hanya 3. Wawu, sin, lam. Nggak boleh dalam Rasam Utsmani kamu nulis wawu, alif, sin, alif ngadeg maudhi'ul hamzah baru lam. Karena kalau seperti itu bacanya harus wasal, gelem ra gelem. Jadi kalau Ibnu Katsir ketemu orang nulis wasal begitu dia ngamuk. Aku agak duwe peluang. Iya kalau ditulis pakai wawu, alif, sin, alif maudhi al hamzah, terus lam. Berarti hurufnya berapa? 5. Mau tidak mau harus dibaca apa? Wasal. Makanya Rasam Utsmani itu harus ditulis tanpa alif maudhiul hamzah supaya Imam Ibnu Katsir punya peluang baca wasal. Nah, itu pentingnya menetapkan Rasam Utsmani biar qiraah lain punya peluang. Dan itu ada disiplinnya juga. Tapi kan kita sudah kadung ikut partai tadi, wasal. Ya sudah seperti itu. Ada lagi menyangkut mudhoaf. Kalau kamu nasrib coba mau ngetes Pak Taro mungkin ya kok dites gak pantas. Madda ya muddu apa coba? Maddan wa ma maddan bahwa madun wada kamam. Kamu partainya umdud apa mudda? Oh ini umdud ini. Umdud coba ngaco yang umdud berapa? Umdud apa mudda? Mudda apa umdud? Ya keliru semua atau benar semua karena Quran pakai dua-duanya. Kan masyhur tuh. Wa fuqaha sumudhumun fi sakan di kaunihi bimud madra fitaron nahu halal tu mahal fi jasmin wa shibhil jasmi takhirun kufi. Quran pernah pakai dua-duanya. Ya ayyuhalladzina amanu mayyartadda. Berarti pakai partai idgham mayyartadda. Tapi ada ayat wa mayyartadid. Artinya Quran dia pernah pakai idgham, dia pernah pakai tidak idgham. Wa mayyushaqillaha. Berarti idgham. Ada yang yusakik berhubung iltiqa'u sakinan, yusakikir rasul dan seterusnya. Berarti ya pernah Quran pakai apa? Fakul idgham yusakik, pernah pakai idgham yusakik. Sama ya ayyuhalladzina amanu mayyartadda. Pakai apa? Idgham. Tapi ada ayat wa may yartadid. Nah, kita sebagai peneliti itu baca itu ya Allah. Makanya Imam Sibawa itu pernah baca Quran itu sujud berkali-kali. Ya Allah betapa hebatnya engkau. Semua lughat yang terjadi di Arab pernah dipraktekkan di kitab jenengan. Zaman kan gak tahu sujud berkorongan karena Arab beda nih.
Malah kadang yartada be yartadid maknane beda. Padahal itu mau idgham be fakul idgham. Jadi ilmu, makanya ini ngaji karena saya taat sama Gus Najib. Sebenarnya saya tidak punya keinginan ngalimkan jenengan, nggak boleh alim dalam sesaat udah. Masa ngaji setengah jam alim nggak ada mungkin. Tapi ya cukup lah lucu-lucunan cukup lucu-lucunan. Bodohnya ulah ibun walahun maksud saya itu. Sama ada usah tersinggung dunia ulah ibun. Nanti Gus Pak itu gimana ngaji dianggap lucu kan? Baca Quran itu lama saya. Quran itu mengistilahkan dunia inamal hayatud dunya. Lah ibu ini sudah relax saja. Sehingga saya bilang lagi, betapa mutawatirnya Quran. Buktinya sebelum ada Imam Nafi' sudah ada orang Arabi yang ngomong ya Nabi Allah. Dan itu ngenakkan kita. Akhirnya kita tahu walam yakul lahu kufuwan ahad. Maknahu kufuwan ahad. Meskipun lafadznya pakai wawu, karena kita tahu wawu itu hasil takhfif dari hamzah. Paham ya? Kita kalau ngaji bab nikah itu sebaiknya pakai yang kufu, kafaah, pakai apa? Hamzah. Maka terjadi perdebatan ulama. Pertanyaannya gini, lalu ketika ada wawu itu suratun lil hamzah apa ainul wawi? Saya ulang lagi ya. Kalau ada wawu itu suratun lil hamzah, gambaran hamzah, apa memang itu wawu? Imam Asim milih ya memang itu wawu. Tapi Imam Asim juga agak konsisten. Di bab dhammah dia nganggap itu wawu, di bab kasroh tetap hamzah. Ketika ulama lain di bab kasroh nganggap ya. Nah, jajal tak beri contoh. Imam Asim baca walam yakul lahu kufuwan. Tapi kalau biliko irobihim pakai apa? Hamzah. Padahal tulisannya ya. Maka pertanyaannya, ya di situ itu apakah hamzah? Apakah memang ya? Maka kalau kita ngaji nahwu itu jaa umruun suratul wawi. Ra'aitu imro'an suratul alif, marartu bimri'in suratul ya. Itu ngaji gitu. Jadi lagi-lagi daftar wali lewat jalur alim itu ya susah karena harus melajari itu semua. Saya tidak ingin jadi wali lewat jalur fakir sabar diutang tonggo iso nyaur itu ya loro. Damu bojo ya loro, ora enak damu. Jadi wong alim sinau ya loro. Maka berbahagialah orang yang enggak daftar wali karena enggak repot. Cukup jadi penggemar aman loh. Karena nanti jadi wali itu harus kecewa loh. Karena misalnya jadi wali Syabul Qadir Jalani masuk surga, ternyata pengumuman kedua dan para penggemarnya. Artinya segampang itu Allah yang jadi. Padahal Syabul Qadir itu tirakatnya puluhan tahun. Harusnya kan beliau masuk surga, sudah itu pantas. Ternyata pengumuman kedua dan para penggemar. Itu andekan beliau oleh kasut piye tuh, aku tirakat tenan disaingi. Makanya saya juga harus siap kecewa nanti misalnya. Karena tadi Gus Pak masuk surga misalnya. Perjuangan saya luar biasa. Sinau Rasul Utsmani, sinau Kiro Ashab, macam-macam. Jebule pengumuman kedua dan para yang hanya lewat YouTube gak jelas-jelas. Tapi ya sudah lah, Allah itu baik ya sudah. Jadi ya tapi Syabul Qadir ya tentu tidak kecewa, maksudnya ya, beliau orang soleh mesti tidak kecewa, cuma yo kok segitunya baiknya Allah cek segitunya, akhirnya ternyata segampang itu pengumuman gelombang kedua ya saking rahmatnya Allah itu ya sudah gitu. Ya saya mohon alumni-alumni sini itu mempelajari juga, terutama yang ahli lah, supaya kita ini tahu kenapa Imam Asim baca 2 kali. Jangan kalau ditanya pokoknya kok guru ngono ya pancen kok guru gitu. Jadi karena Imam Asim itu bias itu ya mau tidak mau, karena i'ti mau tidak mau kan ini ada kasroh sebelum hamzah, normalnya diganti apa? Ya iti. Buktinya apa? Ata yu'ti ita ana wa ita izzakat. Aslinya apa? Ita izzakat. Jadi gak konsisten. Tapi justru itu menjadi kelihatan alimnya. Memang nggak perlu konsisten. Orang Arab sendiri nggak konsisten. Makanya kalau Imam Asim ditanya, kenapa jenengan nggak konsisten? Wong riwayatnya memang nggak konsisten karena Bani Tamim baca bil hamzah, orang Quraisy nggak suka hamzah. Makanya masyhur wa Quraisyun yuham awalam yuhammis wa Banu Tamimin yuhammis. Sama kalau baca itqan atau baca takbir itu kaidahnya gitu. Bani Tamim suka hamzah, orang Quraisy nggak suka. Makanya Nabi tadi gejolkannya gitu, ya Nabi Allah, jawab Nabi guyu-guyu, anak Quraisyun, aku itu wong Quraisy, jadi aku baca ya Nabi Allah.
Terus orang Tamim guyu-guyu, terus ya itu terus jadi termasuk jadi kiro asap lah. Orang yang membiasakan hamzah yang nggak bisa pakai iya, yang biasa pakai iya takhfif atau wawu takhfif, ya nggak kulino pakai apa? Hamzah. Jadi ini apa? Bagian dari apa ya? Diskusi. Saya mohon nanti jangan banyak tanya. Ini nggak acara kampus ini. Kiai kok ditakok. Saya itu sebenarnya paling nggak suka acara seminar tanya, karena orang tanya itu dua. Satu orang yang nggak peduli. Wes ngerti nak ilmunya itu tidak terjawab lewat pertanyaannya, tetap aja tanya. Karena tidak tahu itu satu bawaan bodoh, dua bawaan berengkel. Lah kalau bodoh itu barang aib itu harus ditutupi, nggak boleh diketok-ketok no gitu. Kedua itu berengkel banyak. Berengkel itu butuhnya aneh. Terus ketiga kepengen darani pinter mergo takoke kritis. Wis anak pindaran pinter tarani pinter tanpa takok. Tapi karena itu adat di acara-acara seperti ini ya, mungkin nanti ada satu dua aja, maksimal dua. Tapi jangan tanya yang tiga jenis itu. Latas alu an asya intu bedalakum tasukun. Allah sudah, kamu jangan tanya sesuatu yang kalau kelihatan malah kamu kelihatan bodoh. Misalnya tanya sesuatu yang dohir, mesti nanti Gus Hamid guyu, Gus Darbi. Ngono kok ditakon, sini santri kerap ya kan mesti gitu. Lah nak takon anem wangel, jelimet, mesti takonku. Kalemku kok paham kok ora paham. Misalnya sampean takok, Gus kufuan itu mahmus apa nakis? Itu mesti wis ketok pinter ya. Ya jawaban saya ya mahmus, cuma sekarang ditakhfif jadi wow. Sehingga ala suratin nakis seakan-akan nakis, tapi hakikatnya tetap mahmus. Nah, tanya paling buruk itu tanyanya muta'annid. Itu yang Nabi gak suka. Makanya innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim. Dulu ulama-ulama orang-orang dulu rusak itu karena banyak tanya. Jadi ini bukan neror jenengan ndak, supaya punya aturan gitu. Bukan neror betulan memang ini supaya kamu punya aturan. Jadi ini terserah, tapi yang jelas itu materi dari saya itu cukup harusnya menjadi inspirasi. Saya nggak pernah nerangkan Quran sedetail ini karena ini menghormati Mbah Munawir, menghormati Ki Abdul Qadir, Gus Najib, ini ada Gus Samit, Gus Dar semua, ada ahli sorop Pak Tarom. Jadi sorop sendiri itu ya sudah partai-partainan. Coba harusnya kalau ngarang sorop begini Pak Tarom, madda ya muddu maddan wa mamaddan fa wa madun wa dzaka mamdudun mudda, terus baleni lagi madda ya muddu umdud lah. Harus dua kali, kalau enggak kan kubu-kubunan. Wong bisa dua kok kenapa harus milih satu? Ya kan di Quran fal yamdud kan, harusnya kan bisa fal yamudda, fal yamdud bisa babin ilas sama wa ingka anak kabur alaika iroduhum fa inistato tantab tagian afakan tular. Terus itu fal yamdud bisa benar sama, terus sumal yaktok fal yamdud hal di mana kaituhu mayak itu yang kan ada ayat fal yamdud itu berapa itu 17 atau berapa itu kan fal yamdud harusnya juga bisa fal yamudda. Yang masyhur yang dipakai Quran jelas ada yusaqillaha, ada yusaqik, ada mayyartadda, ada wa mayyartadid. Karena tadi benar alfiyah nahu halal tu ma halal tahu wa fi jazmin wa shibhil jazmi takhirun kufi. Jadi kalau ada mudhoaf yang posisinya jazm, baik jazm karena jazim ada lamnya atau jazm yang karena fi'il amar, itu boleh milih. Takhirun itu boleh milih, boleh umdud, boleh mudda, boleh firra, boleh ifrir. Paham ya? Berarti boleh mudda, boleh umdud, boleh fal yartadda, boleh fal yartadid, boleh mayyartadda, boleh mayyartadid. Kowe nek ora tahajud kan nyeben iku paling ngising napa? Ana wong jam 3 katokan cekak penyolong pitik. Iku yo wani yo ora nyeben. Padahal resikone tinggi. Lho kowe jare saleh jare kiye tahajud kan nyeben. Kan iku ya isin, ya rada isin. Kadang-kadang awak dhewe dadi kiai iku ya rada isin. Pemenang iku ya pah-pah pidato. Sunate tahajud. Bariku nglekor. Bar ngitung terus nglekor, wah repot. Walhasil terus debat. Teng kitab kula niku ulama Mu'tazilah disiwa jenenge Abu Duat. Ana sing nulis Abu Dawud, tapi kadese bener Abu Duat. Ya misalnya kitab Musalah sanggepe pokoke Mu'tazilah niku. KTP-ne ya ora roh.
Imam Ahmad itu wonge lugu. Kabeh ku wedi Mas. Nak debat mesti kalah. Ora kok mungkin kalah, mesti kalah. Wonge lugu. Jadi Imam Ahmad itu lugu. Oh, sesuai tau iso mikir. Man semongko rawani mergo ora roh carane Kanjeng Nabi dahar semongko. Pemenang rokokan malah rawani kan. Iku ora sekedar roh carane. Malah Nabi ora tau rokok. Malah ra. Gak ono kembali kok. Utang malah rawani Mas ora roh carane Nabi utang. Mangan semongko lho rawani. Jadi terus no ya. Lima adalah tak kulul bidih semongko. Mergo aku ora roh carane Nabi dahar semongko. Jadi menapa pidato ora gelem, aku ora roh carane Nabi pidato. Mosok Nabi zaman pidato Abu Hurairah dadi MC kan ora. Mosok Abu Hurairah wabil khusus ngono ora ono niku dhisik wong pengen ngaji ae. Ora usah ngenteni ana wong ngundang, wong nyiapno macam-macam ya ora ono. Beto mulang ya. Mulang ngenteni ana fatayat ning ngarepe muslimat. Tapi ya ora apa-apa zaman akhir ya. Anjene iku dadi rezekine ora apa-apa. Tapi aja yakin ngono paling bener. Kudu istighfar. Ya alhamdulillah nyatane. Biasa. Debat. Sing unik dari yang debat itu ketika diwacana ayat kitabun fusilat inna ja'alnahu qur'anan. Imam Ahmad itu menang. Mulane kula niku paling matur niki mulai eling. Kula dereng nate ngaji tauhid sebarokah ngaji Mbah Mun. Kula tek menangi yai kersa nerangno tauhid detail. Kula ngaji Husnul Hamidah 2 tahun. Tiap minggu. Kula maos terus paham banget. Paham banget. Rati mau paham banget. Rungokno tenan. Madlule ilmu, rungokno iki njen rada mikir. Cara Imam Abu Mansur Al-Maturidi, sifate Allah Ta'ala iki mung 13, ora nganti pinten? 20. Kodene iku nganggep dhewe ora usah mbok nanti kowe mesti ra paham, ora usah dilebokno. Iki tetep ujian 20 wae. Mbok jarani Mu'tazilah mergo buak pira? Itu malah perkara. Wis goblok keliru malah. Tapi iki dadi ilmu sing iso mbok go sowan pangeran. Sama kira-kira sifat sama, mendengar kan, basor melihat, nah, terus kalam ngendikan, rumah kalam, nggak sabar itu kudu dadi wali, nah orang kenemenen, ilmu perso, 4 itu cari Imam Maturidi itu muta'ala ke sitok ya, menjadi tahu, kenapa? Menjadi tahu. Misalnya aku ngomong ini. Zaitun kok imun. Pangeran lho iki ya. Ana wong nganti ngomong zaitun kok imun. Ya mergo dekne ngerti nak zaitun kok imun. Aku ngerti nak Jakarta iku ning kulone Rembang. Nganti wani ngomong mergo ngerti. Lah nak ngono madlule kalam, balene madlule kalam. Iku padha mbek ilmu. Fakalamuhu ilmuhu, napa fakalamuhu ilmu. Iku mulai ngepek. Imam Ahmad itu di luar dugaan. Warang Abu Duat itu ngecemes, ngomong dua lile meyakinkan. Imam Ahmad mau ngendikan si toto. Nak pancen Quran iku makhluk, hadis. Terus zaman Allah azali iku fakaifa bi ilmi. Mosok Allah ngerti kafir Abu Lahab kok ngenteni bener-bener kafir. Mosok Allah ngerti nak ben Nabi ini mesti menang, ngenteni bener-bener menang. Zaman azali gak ngerti. Kaifa taqulu fi ilmi, ku menang kabeh. Di luar juga nih Imam Ahmad itu metu ilmu kalami. Kaifa taqulu fi ilmi, nak pancen kalam wah ku gak kodim. Terus ilmu Allah Ta'ala ku ora kodim. Terus Abu Duat gampang. Ilmuhu kodim, nak Allah ku pirsa kabeh sing kabeh ter. Lah ya ilmuhu huwa alladzi yutakallamu bi. Ya ilmune iku sing dibakas pangeran, iku dadi Quran. Ya ilmune Allah Ta'ala iku sing digendikakno Allah ya dadi Quran iku. Nangis. Debat kek. Mergo Abu Dhan mikir carane ngalahno. Bukan dipikir saya iso ngalahno biasa kekuasaan tangkap. Akhirnya rumusnya iku tangkap. Nggo otoritas nggo kekuasaan. Iku di luar juga. Imam Ahmad kok mikir ilmu kalam lho Mas maksud iku. Penggemare wong utune ngono, lugune ngono. Nah kok kan pinter debat, ora ana ilmune. Iku malah luwih ngeri kok.
Lu yang ngeri ya. Kowe malah pidato, malah ribet apa? Malah ngeri ya, nah, bisa omong ra iso ora ono ilmune malah ribet kan? Ya, jadi saiki balik. Berarti sama basor kalam ilmu itu ta'aluke musito. Misalnya ini, sami tu anna zaidan qaimun. Ya maknane ya alim tu. Misalnya absor tu atau basur tu anna zaidan qaimun, ya maknane ya alim tu. Qultu inna zaidan qaimun ya alim tu. Nah, berarti sekalong papat. Berarti 20 kalong papat wis karek ya. Karek 16. 16 iku engko sing talazum gak diitung. Ya sama ya sami, basor ya basir, kalam ya mutakalim, ilmu ya alim. Soal terus dirang. Wis kalong karek 13 wis diitungne dari karek muk 9. Perkarane wujud iku ora sifat, sifat iku sing nemplek zat, wujud iku ainut. Diitung. Ora usah mikir ngono malas. Kejeron. Nggo pidato gak ngangkat. Gue bingung wong awam. Tapi saya ngerti ya. Artinya ini Quran itu nak gabung maknani nganggo logika ulama. Kowe kabeh dadi Mu'tazilah perkarane cara lahir ana kata ja'alnahu. Ja'alnahu rak muj'al. Muj'al itu maj'ul itu maknane rak objek di. Lamunan terus lahir syekh-syekh alim kaya Syekh Nawawi Banten, Syekh Nawawi. Akhirnya terus dadi wong alim alamah Jawa. Wong Banten. Itu terus diakali. Kabeh takbir sing nunjukno hadis Quran iku bin nisbat ilaina napa? Jadi kaya Kanjeng Nabi ketemu Allah ning Sidratil Muntaha. Sidratil Muntaha sak dhuwure langit. Syekh Nawawi ngendikan wal makan bin nisbat lin nabi la lillah wal makan bin nisbat lin nabi la lillah. Piye nabi ku manusa. Manusa ku nak sowan ya ana panggonane. Jadi menyebut manggonan bin nisbat lin nabi la lillah. Padha Quran keceluk bahasa Arab bin nisbat ilaina. Berhubung rai-rai kita rai Arab. Ya keceluk Quran iku bahasa Arab bin nisbat ilaina. Nak bin nisbat ila wa ya kalam wa qadim lahunaka harfun wa lahunaka sautun. Nah iku sing diulang ning madrasah-madrasah. Soale terus dites kalam wa piye? Bila harfin wala saut. Gurune asline ya ora paham, muridé ya ora paham. Tapi nak kepen munggah jawabe kudu ngono, kudu kalam wa bila harfin wala saut. Akhirnya padha ora pahame tapi munggah. Mergo apal ya, mergo pancen apalane kudu ngono, syaratnya munggah kudu ngono. Padahal bariku gremeng, piye ya bentuke. Terus mulai diwara-warai wis pokoke rada-rada bodoni sithik pokoke diwara-warai. Lah kadang-kadang guru nek ora bodoni iku murid ya ora paham-paham. Ya wis akhirnya terus dadi keyakinan massal. Tapi kabeh iku barokah Imam Ahmad bin Hanbal. Mulane masyhur Imam Ahmad itu keramate itu mergo tahu ngalami mihnatil Quran. Diuji ketika fitnah ndekne terprovokasi kudu darani Quran iku. Imam Syafi'i. Syafi'i iku ya rada ngakali. Mergo ndekne lha wong kok dipenjara wong dolim, atok ngakali apa? Ya tapi jenenge ngakali ku ora kuat suwe. Jenenge napa? Ngakali masyhur. Mata qulu fit Taurat wa Zabur wal Injil wal Quran. Ini masyhur jawab. Kullu hadhihi hawadis. Sumpun Khalifah Ma'mun. Mergo Imam Syafi'i jawab kullu hadhihi hawadis wa asyara ila asabihi. Oh, kabeh papat iki hawadis. Maksudnya iku ya drijine iku hawadis. Mulane wong Syafi'i sing kok tuha-tuha ya rada bodho. Wong delok raine kiai mesti swarga, ora kiai sing sapa iku ora diterangno. Akhirnya semangat nekani pengajian ini, wong mau cari dulu kiai ku. Oh, maksudnya kiai sing koyok sapa iku ora gelem nerangno. Ya padha yo tenan ya sing koyok aku lho ora koyok kowe. Misale tenan lho. Misale. Ora wani nerangno ya. Malah mencitrakan maksudnya yo dekne. Misale alulama warasatul anbiya iku sawangane yo dekne. Oh, sok nabi dhisik anak nabi ku api-api wong sak dunya nabi kepen pidato supaya krungu wong akeh. Iku ana watu dhuwur wis munggah ning Arafah. Ora pesen podium ora ya. Wis delok ning tareh-tareh. Nabi pidato hajatul wada piye? Ana sofrah azimah ning Jabal Rahmah. Itu munggah ngene.
Abu Hurairah mau diutus ngene ndak? Ya Abu Hurairah istansitin nas. Wong kon meneng aku ape. Yo ora ono hadruan muslimat fatrat. Saya yo ora ono hadis iku yo ora ono. Tapi saiki nek ono aku yo ora protes, mau cerita wae maksudku. Kok kowe tersinggung mutung, malah ora di dhuwit kowe mutung. Kayak mutung malah kere ngono. Aneh-aneh. Kita tak gejot ngene tek mutung. Sukut. Sakit jawab miskin ya. Dadi dhisik Nabi ku yo gampang ae Abu Hurairah jongkon meneng wong istansitin nas. Terus Nabi ngendikan mukadimah iku menarik. La alila alqakum ba'da hadhi abadan. Jadi Nabi dari awal mulai darane haji pada mukadimah Nabi mungkin setelah ini saya sudah tidak ketemu kalian. Terus nangis kabeh sahabat. Pas nangis kabeh pas haru terus Nabi mulang syariat. Orang mulang sing delok wajah kiai iku mlebu apa? Swarga. Nabi cerita. Kabeh ribal jahiliyah maudhu. Kabeh sistem riba maudhu. Wa awalur riban adahu ribal abbas. Suruh itu hukum manasik. Lah yang umpama tenan delok kiai iku swarga mestine sing koyo ngene iki ya, ora sing ngomong hukum apa sing ngomong apa? Hukum. Iku berjam-jam Nabi ngendikan. Kabeh hukum kula di tek lengkape haji wada. Kok sila oleh ana bae pidato ya. Gak ngangkat cara kanggo pasaran gak. Hukume ku jelimet apa? Wa awalu diamen adhu damu Iyas bin Rabi. Wis ruwet les wae hukum-hukum. Nah cara kula seneng jen kiai tenan. Seneng nah cara kiai tenan seneng. Sampai kula tak laminat, kula ada pidato teks lengkap pidatone Nabi pas haji. Jelas nak kepengin Nabi ning dhuwur ya ana watu terus munggah ngene ceritane. Kayak masyhur Sakharat sing dienggo pidato napa? Nabi Sakhrah Azimah. Ya mok wis munggah. Ora dia. Ya cerita wae ora anti bodi. Ya eling-eling ya. Dadi fakalamu ilmu. Artinya nak Allah ngendikan tabat yada Abi Lahab wa tab. Qabla kufri Abi Lahab wa qabla kufri Abi Jahl. Allah ya alamu dzalik. Mulane apike Mu'tazilah ne dawuh Mbah Mun. Kowe aja geman gedeng Mu'tazilah. Asal ulamae, asal ulama. Piye-piye tetep diwedi pangeran wong dekne ulama. Bareng di Imam Ahmad muni ngono ku ora wani-wani tenan. Kaifa taqulu fi ilmi. Kena darani kalam wa ku makhluk hadis. Berarti ilmune Allah Taala iku ya hadis ora wani dekne muni ya ora wani. Ya ora ana ilmu ta'ala tetep qadim lah ya fa ilmuhu kalamuhu terus meneng. Mergo cek khos iki critane Mbah Mun. Mu'tazilah lah nak ulama iki jauh di pangeran. Cara saiki pokoke ora ngono. Oh nama apa? Nama kan wis disewa, Mas. Tapi nyatane gak wani dekne Mu'tazilah iki ora wani mergo yo iya ulama iki cek khos ya zaman iku. Iki cerita zaman dhisik. Wong sing Mu'tazilah iki cek di pangeran. Ora wani nek darani ilmu kok gak qadim ora wani. Terus Imam Ahmad mau numpangi fakalamuhu ilmu. Nganti Allah pirsa ya dingendikakno mergo pirsa. Lah ilmu Allah Taala mesti qadim. Nangis. Ya apapun itu terus debat gak diterus. Termasuk malingi melok delok. Sumpun. Jagone menang seneng. Cerita. Mulane aku nak ngaji semangat rego isin to. Wong kadang balik ngomong ra jelas tegase ngono kok kene ngaji. Kalamu wah. Kelemar yo isin. Wong pidato kok cerita diundang ning istana. Wah penghormatane. Wah, diundang ning kabupaten cerita penghormatan. Lu cerita awake wis semangate ngono, aku cerita kalamu kok kelemar. Niku aku kiai model opo? Kan ya duwe isin, aku ya duwe isin mbek pangeran niku. Isin. Jadi wong iku kudu diisin, ayo cerita wae maksudnya. Ya akhirnya terus debat iku kalah, Mu'tazilah kalah, terus nganggo kekuasaan. Tapi apapun iku ilmu iku cekeli ya, ilmu iku cekeli. Iku mau koyo dawuh Imam Maturidi sakjane papat iku sitok mergo muta'alake iku padha ilmu. Samiun yasma'u bihi.
Ya karena Allah nggak mungkin salah dengar kan tetap kan. Nah kita kan mungkin sami itu anda zaidan kok imun jebule musmu'nya yang memberi kabar kita mukhbireku kadzib. Tapi kan itu nggak berjalan dengan Allah Taala. Paham ya? Jadi berarti apa? Ana asma'u bi anna zaidan kok imun ya berarti alim tu anna zaidan kok imun. Atakalam atau anna zaidan kok imun berarti yo hakikate zaidun. Terus fakalamuhu ilmu. Iku tak senengi sangka Mu'tazilah ning pas iku, meneng. Mulane dhisik Imam Syafi'i ngendikan aku ora tau debat mbek wong ketika dekne ikrar ning kebenaran sing tak sampekno kecuali habtu. Aku wedi tenan mbek wong. Wong kok hormate mbek kebenaran kaya ngono. Masyhur kan Imam Syafi'i debat mbek wong, bareng wonge kalah malah Imam Syafi'i cara Jawa sing cium tangan. Takok, "Lho kenapa kau hormat?" Ndak gampang orang sebaik dia. Wong di depan umum kalah kok ngakoni. Makanya saya segan. Tapi ketika dia kalah kok berengkel, tak anggap pecundang. Jadi orang malah dibles-blesno bareng ikrar itu Imam Syafi'i hormati. Malemma nazartu ahadan terus summa ghalabtuhu wa aqarra bil haqqi la habtu. Aku ora tau debat wong ketika aku bener kok dekne ikrar kecuali saya hormat. Ora gampang ngakoni. Lho to wae lho cara nang ngarepe penggemar iku coba aku meno isin. Ndekne wis kadung kiye kodang Sohibul. Wong MC wis kadung Sohibul Fadilah wal Karomah wal Hajah semua akeh lah semua. Masa ada apa nih? Gelarnya apa? Sing mobil khusus coba gelar Sohibul Fadilah. Apa ya? Aduh, sama abahmu lho tuh. Awake dhewe ra jelas. Biasanya apa? Biasanya MC kok. Karomah. Nanti kelar Al-Muharram. Nah, Al-Muharram wis lah, Al-Muharram. Al-Muharram. Sing nek desa-desa aja biasa aja enggak Mansur. Al-Muharram aja biasa. Iku ana bape ning Mukarramatul Hayawan. Apa ya? Mancan keren tenan, mubalek ku keren. MC nang kaya gelar cek akeh. Wabil khusus. Tapi sing ngekek gelar kok terima MC. Lah ulama pangeran sing gelar apa? Pangeran. Wis gak terus gak penting MC. Nah ulama sing ngekek gelar kan pangeran langit. Pak level lah cara kowe khilaf be aku yo. Langit jen tersinggung atau malah panjang kok. Tapi yo ulama itu safaqah ya terus apian gak ngefek. Ya tak baleni nek mulane ngaji tauhid. Mulane kula niku khatam tenan ngaji tauhid kalian Mbah Mun. Khatam tenan iki kula sering kan maos. Dadi eling-eling ya. Wong iku kudu ngaji. Mergo nek ora ngaji zahire Mu'tazilah luwih bener perkarane Quran disifati fusilat di itu objek ora khase makhluk. Kula ki nate maca teks pidatone Makmun. Ya pancen meyakinkan secara argumentasi meyakinkan. Dalalah Imam Ahmad Mas iku ora debat nganggo ilmune, nganggo ilmu kalam. Kaifa taqulu fi ilmi? Ya ilmuhu ta'ala qadim terus fa kalamuhu ilmu. Mergo maknane kalam iku madalla ala syai'. Ngono kuwi ngaji tenan awas nek ora paham. Saiki misale ngene Mas, kowe ketemu Zaid, terus takok, "Zaid, Umar ning ndi?" Terus Zaid ngomong, "Umar fi baiti, Umar fi suq." Fakala Muzaidin dalun ala kauni Umar fi suq. Fal kalam huwa ad-dal. Sing darani kalam penunjuk. Wadalu bil ilmi. Sing iso dadi nunjukno ilmu nganti Zaid ngomong Umar ning pasar mergo ya alam anak Umar fi suq. Berarti fakalamuhu ilmu. Tak Mu'tazilah. Mulane sing tak kagumi iku kok ya kok meneng. Debat di depan umum dipersaksikan kok menang. Orang kok Imam Sibai, Imam Kisai debat bareng kalah terus gak fair padha mutunge lah. Mutung Imam Sibai terus akhirnya kapundhut kan ngempet mangkel. Mulane ki mati mangkel yo oleh wong iki Imam Sibai kapundhute cara lahir ngempet mangkel. Tapi kan mau urusan nahwu.
rajane pas iku ya kurang penggawean jenenge Yahya bin Khalid cara saiki ya mungkin gubernur. Ndekne ku krungu-krungu wong paling alim ku loro, siji Sibawa siji Kisai. Ya Kisai Qori Usapah iku. Anu kono saya seneng pikir Imam Kisai kadang cocok, tapi anggere ape maca iku sak Imam Sibawa. Dadi aku ya rada asobiah ning Imam sapa? Sibawa. Ngger Qara Al-Kisai mesti eling Imam Sibawa. Dan aku sering seneng mergo cocok aku kadang-kadang cocok. Aku ora di pilihan kok. Ngger Amasyura yang mulet. Kurung-kurung. Anjen ya rada kurang penggawean si Yahya bin Khalid. Saya aku krungu kabar-kabar ahli nahwu sing loro, cek tekan aku pengen roh. Teko. Sekarang teko debat. Qad kuntu azunnu annal aqrab asaddulas atan minaz zambur fa idzan huwa hiya au fa idzan huwa iya. Wis ora usah paham lah. Pokoke rungokno ya, ora usah gak penting. Penting pidato teko pengajian swarga. Delok wajah kiai nyangoni kiai misoi kiai neraka wae ngono. Ya qad kuntu azunnu annaz akrab asaddulas atan minaz zambur. Akrab wis anggap bae kalau jengking, zambur wis golongane kumbang kok. Ya ora ora detaile sak anggap bae ngono. Engko nak mbok maknani mbok delok ning kamus gambare ora padha. Ora penggawean. Fa idzan huwa iya, fa idzan huwa iya. Walhasil sause idza fujaiyah iku kan mubtada. Berarti sause iku khobar. Mulane cara Imam Syafi'i ditakoki, kaifa taqul fa idzan huwa iya. La ghairu. Imam Syafi'i pas iku wis mokong nyen cah iku mokong nyen cah umur 34 kan 32 kilo motor dulu nyen cek bocah Syafi'i. Fa idzan huwa iya la ghairu. Dari Imam Kisai, iya juga yo, lah iya ya. Oh, saya ora gloyor sithik-sithik terus oleh kabeh apa wong ngono wae. Nah, cara kiai rapati alim nah ora dadi pitakone mungkar nangkir. Akhire rofa diwaca jer diwaca rofa. Alasane ra pitakone. Goblok deh alasan. Tapi ya sakit sing rame-rame dunya. Akhirnya terus takok Mas, sing mulai dhisik provokator ya ono Mas. Provokator pembisike Yahya. Lah terus piye? Antuma ra'isa baldaikuma fa idza ikhtalaftukuma faman yahkumukum. Kowe iku ketuane. Lah nek kowe dhewe tobat terus kodine sapa, hakime sapa? Imam Syafi'i pinter, hadil Arab. Ya wong Arab sing teko nang gerbang, mulai dhisik nek kiye debat ya didelok ora ngajar kan. Lah kiye nek digodol-dodolan mesti perkara debat sing delok akeh. Lah aku beto ora ono sing delok kok gak level cara level ya. Ono sing delok Mas. Lah berhubung ora level kan ya ora ono delok lho. Lah kan mesti wong darani toha sing dolim kan wani kiyaine kan. Sekarang ngake royalti debat kan malah panjang kan. Hadhil Arab. Wong Arab takoki. Ya Arab kaifa taquluna kadza wa kadza. Wong Arab ngloyor-gloyor wong jenenge wong akeh. Ya nak kita biasa ae faidan dia huwa iya atau faidan huwa. Iya. Woi Imam Sibawa fatah kaya ora ono Islam sumpah. Mau terakhir ngendikan ngene Mbah Ibnu. Umatem warai ben cangkeme bener. Antutawi ahul lisanum ben cangkeme ku bener. Mau iso ngomong sing fusha. Ora cangkem elek ngene iki. Warai. Mutung terus kila kana dalika sababa mautis. Mutung ngempet ngamuk nganti wafat. Jadi wong nak ngalim tenan, nek ilmu ra mlaku tersiksa. Koyo aku ono wong maca tafsir ra iso yo tersiksa tenan. Lan kula seneng mulang tafsir ora kok perkara alim-aliman. Nak nganti Jalalain diulang wong ra ahli. Imam Suyuti tangineh yakin. Perkara rusak kabeh kitabe ku. Rusak kabeh. Kok dadi ngono? Lan kula yakin didongakne Imam Suyuti mergo sing bener lah maca. Terus diwaca wong sing ra rofa. Quran rapal, hadis rapal, balaghah ora iso terus mulang tafsir. Terus dadine hitung-hitungan Jawa. Terus dadine gathuk-gathukan kan ya sakake. Terus Hamim diitung go haikal. Hak piro, mim piro. Iki nak mbok tulis, mbok cemplungno banyu. Mbok ombe glegeken. Yakin tangi Imam Suyuti taken ya. Mesti golek aku, mesti digolek aku, ora ngarah kowe. Lah ya mime kudu bolong ya.
Cari anak picek gak mandi yo. Kudu bolong. Terus nak untu sing loro dhuwur dipakuni. Toh mantan dukun. Aduh, tangi Mas Imam Suyuti mesti tangi. Kok dadi ngono lho apa? Kalau mulai dipaku. Ayo bener ya, kalau mau dipaku. Eleng-eleng ya, dadi fakalamuhu ilmu. Akhirnya iku mulane kula niku ijek eling dawuh ya. Wis Mu'tazilah asal ulama dhisik iku mesti ijek duwe khosyah. Wong di depan umum kalah kok gelem. Ekor menang dene. Mesti bariku terus kodo khalifah tangkep ae kok repot. Ya tapi apapun iku dekne wis ora debat. Wis sukut ya. Abu Duat. Pancen ulama dhisik ku aneh jen. Wong lugu-lugu ton-ton tapi nek debat iku terus ketok ilmu kalam saiki gak ulama. Isane jan ilmu kalam ngomong. Ora ana ilmune blas. Mun bener Bapak. Aku ngrungokno pidato dong yuk tambah goblok jar Bapak. Lho ora tambah goblok misalnya kaya aku kan hafal ribuan hadis terus ngutuham ngomong ngalor ngidul. Atas nama Rasulullah. Ana tambahane atas nama Rasulullah. Ora ana sing nyerempet blas misalnya kan terus kok tambah goblok. Iku apa hadisku sing kurang, apa macaku sing kurang. Apa macanane kono luwe akeh. Kan ape husnudzon kan yo berat kok. Cara data gak meyakinkan. Husnudzon itu kan butuh modal kan. Mosok aku kalah akeh maca kan ketoke yo ora. Pokoke lha kan iya kok ana ilmu anyar kok kapan ana. Mungkin Bukhari Muslim kan ngerti kabeh terus kono wong dalam hadis sahih di Bukhari. Waduh kan bingung. Bukhari itu tanggane apa Bukhari? Ada ukuran. Bukhari sing bakul bakso apa Bukhari? Mau tukang becak. Lu tahu lho Mas Kiai Jawa Timur debat ning kampus. Kiai ini ku model Jawa Timur kan sensitif kan. Menurut Syafi'i langsung metu kok seminar. Iku Syafi'i tanggamu tasik. Ning kampus lah, ning kampus biasa menurut Syafi'i, menurut Ghazali. Takokan iku Syafi'i tanggamu kok sampe. Metu. Lho Kiai ini cerita aku. Wah, semane ke saubar debat metu lah piye. Lah mun sapa Syafi'i. Dene takok iku Syafi'i sapa. Karo dene kowe iki kok mutungan. Lah ngaku trimo kiai diundang Syekh Fadhil Fadilah ning Syafi'i itu sapa Asapi. Lah iku Syafi'i sapa takok mbek. Itu Syafi'i siapa itu? Aja nomor mana ning kampus suka kadang-kadang menurut Syafi'i, menurut Ghazali kan dibongkar kabeh. Lucune nek balik gak menurut Kiai Tuhan malah ngono, Mas. Lucu kan? Lho narasumbernya kan disebut Kiai kabeh. Diskusi tentang mazhab Syafi'i tapi narasumbernya dikiyaino kabeh. Berarti wedi wong urip ora wedi wong mati kan ujune. Ah, serepot. Serepot. Yo ora kabeh tapi wis do ngono saiki. Sing saiki do apik. Dok sering ngaji-ngaji wis mulai di akhlak. Bisa biasa menurut Syafi'i, menurut Ghazali sopo. Bener Kiai Jawa Timur mutung siapa kamu? Ya ini kenal aku, cerita dekne. Mutung aku. Tapi apik terusane ya. Rat sarang tapi lah wis ya apik nang ngono terusane ngono. Ngono nang mutung salame kok jaluk gak Gus gak. Ya apik lah apik. Ya eling-eling ya. Jadi sifatnya Allah Ta'ala 20 itu sing wajib dihafalno. Yes kita hafal lila yaumil qiyamah kudu hafal. Cuma ben kowe iku aja nganggep kalamuhu ta'ala. Kan pikirane wong kadang ngene lho Mas. Zaid itu nak ngomong kan biasa goro. Ya biasa ra sesuai fakta. Terus kaya kalam terpisah sangka ilmu iku kliru. Iku urusane Zaid mergo manusa, tapi nak binisbat ila Allah fa kalamuhu ya ilmuhu mergo kalam eling-eling ya. Kalam itu oleh maknani Imam Maturidi adalu penunjuk eling-eling. Jadi aku misalnya takut Iki Mansur, Gus nak tugas jalanan tembundi, cukup neng sarang. Kalimat kutune sarang itu yo dal penunjuk. Nah penunjuk itu mesti basis ilmu. Mulane fakalamuhu ilmu. Jadi alim Allah azalal azal. Na anna abajalin sayakfuru. Fakafaro fil waqi'. Ya Allah fil azal ya persona Abu Jahal bakal
kafir kok fil waqi' kenyataane ya kafir. Lah saiki Allah ngendikan iku lam yazal fil azal ya wis yatakallam. Manane apa? Ya dulu ilmuhu alama sayakun. Lah ya dulu tok iku urung iso diarani kalam sedurunge diterangno ning wong liya rupane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah nerangno ilmune ning Kanjeng Nabi ning para nabi niku dadi kalam. Mereka niku jenenge dadi kalam. Mergo wis dijelasno ning wong liya utawa ning para nabi. Ya dadi saiki mulane salah kau ja'alnahu bin nisbat ilaina. Iku cara Senawawi bin nisbat ilaina. Kok kita iku manusa. Mulane koyo Kanjeng Nabi ketemu Allah ning Sidratil Muntaha. Aja geman darani Allah ning Sidratil Muntaha. Allah tetep la yakhullu fi makanin. Allah ora bertempat. Allah tetep mukhalafatul lil hawadis. Cuma piye-piye sing ketemu iku nyuwun sewu Kanjeng Nabi. Apapun sempurnane Nabi iku manusa. Manusa iku yakhullu butuh panggonan. Kan yo lucu misalnya Nabi dijak Jibril ketemu wong ning ndi, yo ora ning ndi. Yo lucu to. Lah yo lucu, bebayang yo lucu to. Ning ndi ora yo ora ning ndi. Lho jangan melek do metu. Nerangno mualaf iki. Mualaf itu sing ditutut atine ora krana kafir. Iki wong broken agak dimualaf. Mualaf ora kudu kafir, Islam lemah iku ya di mualaf. Karena iki iman, Islam, ekonomi lemah. Nah, itu. Iki sing lemah ra imane tok, ekonomine gak. Mulane iki ya, iki kula cerita teng Imam Syafi'i. Cuma Imam Syafi'i nak bab ngeten iki ya wis, pokoke modene mau cerita. Inna dzairal ayat ya dulu ala khudusil Quran min wujuhin salasatin al-awal annaha tadul anal Quran maj'ul wal maj'ul huwa al-masnu' wal makhluq. Jadi Imam Syafi'i ya terganggu dek nambah istilah ja'alnahu mulane ndek nerangno. Lah kowe daripada maca Syafi'i ra paham wis pokoke ngono lah mau tak terangno yo. Cukup yo. Wis paham yo. Wis wali ya. Berawali. Dene pikirane wali ku syarat utamane ra seneng dhuwit. Dene ku sing berat iku. Paling berat iku Den. Paling berat. Terus ra oleh duwe nomor WA ne Fatayat musibah itu ya berat. Tapi nak wali dengan arti disayang pangeran, nanti hajat kesam, ya seneng deh. Nah, dari status itu seneng deh. Kemana nih wali disayang pangeran, nanti hajat kesam. Tapi bareng syaratnya rasa seneng duit. Waduh, perkara ya. Bari. Terus gak siap ya, ngerterusane itu terus mikir. Sampai seneng duit sini uang. Wali itu senengi duit, wali kok seneng. Wali sing jadab nganggo kancing emas, takoki wali fikih. Jenengan wali ang kancing emas haram. Iku ora aku sing seneng emas, iki masih seneng aku. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu tadi telah kita simak bersama-sama ceramah pengajian dari guru kita Gus Ba di channel Konco Ngaji. Channel Konco Ngaji, channelnya konco-konco yang suka mengaji lewat online begitu ya. Oke teman-teman semuanya, terima kasih yang sudah menyimak. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, balak dan sebagainya, dan kita semoga selalu sehat walafiat, sehat lahir dan batin, dimudahkan semua urusan kita sehingga kita bisa beribadah dengan baik begitu ya. Oke teman-teman semuanya, terima kasih yang sudah subscribe dan mohon bantuannya yang belum subscribe supaya menekan tombol subscribe-nya supaya nanti ada notifikasi di perangkat Anda begitu. Oke, mohon maaf untuk segala kekurangan. Sampai jumpa lagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.